Oke, pada eh, tutorial sebelumnya kita telah membahas atau mengenal tentang interface atau tampilan awal dari Microsoft Excel. Pada tutorial lanjutan ini atau tutorial yang nomor 2, kita akan eh, lebih jauh membahas tentang tambahan interface yang belum saya jelaskan dan juga bagaimana caranya kita membuat sebuah file kemudian kita simpan dengan beberapa cara. Lalu ada beberapa hal dasar juga yang nanti akan kita pelajari bersama. Oke, kita masuk dulu ke Excel seperti biasa yang sudah saya jelaskan pada tutorial awal bagaimana cara mengaktifkan aplikasi Excel. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini ini kan ada ribbon, kemudian ada biasanya orang sebut juga dengan menu. Ada menu dari file, home, dan seterusnya sampai help. Nah, menu-menu ini atau tab-tab ini bisa Anda buat secara customize atau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bisa jadi misalnya di sini menggunakan bahasa Inggris, Anda mau pakai bahasa Indonesia atau menggunakan istilah Anda sendiri, bisa. Gimana caranya? Anda klik pada salah satu tab, entah itu di file, entah itu di view, dan seterusnya. Misalnya kita klik di sini ya, tapi pakai klik kanan mouse. Klik kanan, kemudian ada muncul dua tampilan di sini, ada customize the ribbon dan close the ribbon. Kita pilih yang customize the ribbon. Anda bisa lihat di sini, saya tutup dulu. Nah, di sini di dalam tab data itu ada berbagai macam komen. Kemudian di formulas pun sama dan seterusnya, di insert pun sama, ada berbagai macam komen dalam satu tab ini, dalam satu tab insert. Nah, kita juga bisa menambahkan komen apa saja yang tidak termasuk yang ada di dalam sini. Karena Excel sendiri dia tidak menampilkan semua komen. Karena begitu banyak komen yang ada di dalam Excel sehingga tidak mencukupi jika Excel mengisi semua komen-komen itu dalam satu tab. Seperti itu ya. Jadi bisa nanti malah lembar kerjanya akan semakin kecil. Makanya mereka membatasi dan hanya apa-apa saja yang diperlukan mungkin yang mereka tampilkan di sini. Oke. Nah, saya kembali ke yang tadi. Kita klik misalnya di insert atau di page layout, misalnya di data lah. Kita klik kanan lalu ambil customize the ribbon. Nah, nanti muncul Excel option seperti ini. Nah, Excel option ini Anda bisa masuk juga dari file, bisa ya. File kemudian option, bisa juga. Nah, kemudian di sini ada tab-tab yang sudah ada. Mulai dari tab home, kemudian ada insert, kemudian ada page layout. Insert ini terbuka karena kita sekarang berada di tab yang ada insertnya, tabnya terbuka ya. Kemudian ada page layout, kemudian formulas, data, review, view, dan help terakhir ya. Jadi ini semua muncul di sini sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan salah satu tab baru? Kita klik di sini, new tab. Kemudian kita ketik, kita rename, kita ganti namanya misalnya dengan nama tab saya misalnya, tab saya atau tabku atau apa, terserah lah. Oke. Nah, kemudian ini sudah jadi. Lalu di dalam tab ini Anda isi dengan komen-komen apa yang Anda inginkan. Misalnya yang mungkin tidak ada di sini di tab-tab yang lain, komennya misalnya kita pilih di sini all comment, lalu kita cek misalnya 3D mungkin tidak ada, kita masukkan 3D. Jadi klik lalu geser ya. Ya klik kemudian kita geser. Seperti itu.
Kemudian kita masukkan juga yang lain, misalnya kita cari yang lain, misalnya change picture, misalnya kita masukkan ke sini. Kemudian apalagi, misalnya dicari yang tidak ada di situ. Tapi bisa juga Anda masukkan yang sudah ada tetapi Anda mau kumpulkan menjadi satu karena sering dipakai, misalnya font color. Font color ini paling sering digunakan, ya silakan dimasukkan saja ke situ. Kemudian font juga masukkan saja. Kemudian apalagi yang Anda sering gunakan, jadi tidak perlu masuk lagi ke tab-tab yang lain tetapi masuk saja ke tab yang Anda buat sendiri. Sangat bisa seperti itu ya. Oke, misalnya saya ambil contoh beberapa 4 ini aja ya. Lalu saya klik OK. Jadi di sini tidak ada ya. Kita sudah buat dengan nama tab saya. Maka saat kita klik OK, tab saya akan muncul di salah satu tab di sini. Oke. Nah, ini tabnya ini kan atau menunya ini kan berada di antara insert dan page layout. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita masuk lagi, ini posisinya seperti ini. Gimana caranya kita memindahkan? Sangat mudah. Tinggal klik, kemudian kita geser. Mau taruh di mana? Misalnya paling akhir, silakan. Jadi setelah help baru ada tab itu. Oke. Jadi di sini ada home, page layout sampai tab saya yang terakhir. Jadi dengan mudah Anda tentukan, tinggal masuk ke tab saya lalu buat sesuatu, kemudian difasilitasi dengan komen yang ada dalam tab tersebut. Misalnya kita buat teks apa itu, kita beri warna, kemudian ukuran jenis fontnya apa, seperti itu. Oke ya. Nah, itu yang pertama yang saya bahas sebagai tambahan dari user interface yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita menghapus? Misalnya sudah tidak kita perlukan lagi, kita mau hapus, sangat mudah. Klik kanan, kemudian ambil customize the ribbon, lalu kita klik di ininya, di tab yang mau kita hapus, lalu kita remove. Selesai. Oke, maka tab saya sudah hilang. Ya, sangat mudah seperti itu. Oke, kemudian di sini yang berikutnya saya akan jelaskan mengenai display ribbon. Jadi display ribbon itu apa? Jadi ini kan ada home, insert, page layout dan seterusnya dengan isinya adalah komen-komen. Kadang-kadang pada saat kita melakukan klik atau mencoba-coba, biasanya tanpa sengaja atau kita mengklik ini, tanda ini. Misalnya kita coba-coba saja, kemudian kita klik yang ini misalnya. Seperti itu. Maka komen di dalam tab akan tersembunyi. Nah, saya akan jelaskan mengenai ini. Ribbon display options. Jadi, ini fungsinya untuk memunculkan atau menyembunyikan ribbon tabs. Oke ya. Nah, ada 3 pilihan di sini, ada auto hide ribbon, ada show tabs, dan show tabs and comments. Apa maksudnya? Kalau auto hide ribbon kita klik, maka saat kita klik bukan klik tapi arahkan mouse pointernya ke atas, maka yang muncul ada tanda hijau ini. Nah, ini merupakan jendela dari ribbon itu. Jadi kita bisa klik di situ, lalu akan muncul ribbonnya dan tab-tabnya, kemudian komen-komennya. Seperti itu ya. Kemudian kita cari misalnya apa yang kita mau gunakan, misalnya shapes. Setelah kita buat, setelah kita klik, ribbonnya kembali tersembunyi. Seperti itu ya. Nah, gimana untuk yang kedua? Yang kedua, kita klik di sini, kita ambil show tabs. Show tabs itu maksudnya apa? Show tabs itu ribbonnya atau tabnya tetap muncul, tetapi komennya tidak muncul. Nanti saat kita klik
menunya atau tabnya dulu baru komennya muncul. Seperti itu. Jadi misalnya kita klik yang ini, kemudian kita pilih salah satunya, misalnya yang mana. Misalnya kita pilih yang ini, kita klik di luar, maka ya kembali lagi seperti ini. Tidak sama seperti awal, atau normalnya kan harus kelihatan semuanya. Oke. Nah, itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga adalah menampilkan semua tab dan komen-komennya. Jadi kalau kita klik, maka akan muncul normal seperti awal pertama kali kita masuk ke aplikasi Excel. Seperti itu ya. Jadi ada menu atau ada tab, kemudian ada komen-komennya. Tidak disembunyikan, seperti itu. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama ini untuk auto hide ribbon, jadi semuanya tidak muncul atau disembunyikan. Kemudian yang kedua ini hanya memunculkan tabnya saja, yang ininya saja, menunya saja, dan yang ketiga memunculkan semuanya. Oke? Itu yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga mengenai backstage view. Apa itu backstage view? Di salah satu menu dari Excel ini atau salah satu tab itu adalah file. Nah, file ini misalnya file ini saya simpan dulu ya. Sebelum saya masuk ke backstage, saya simpan dulu file ini biar sebentar saya jelaskan backstage itu ada hubungannya dengan file yang kita simpan. Oke? Saya simpan, klik file, kemudian klik save. Lalu misalnya saya masuk di browse, kemudian saya mau simpan di mana? Misalnya saya simpan di drive E misalnya. Kalau misalnya Anda punya tidak ada drive E, Anda bisa simpan di drive apa saja, misalnya di dokumen. Kemudian Anda ketik di sini latihan misalnya. Latihan Excel dasar misalnya. Oke. Lalu save. Oke. Jadi filenya sudah tersimpan, kemudian nama filenya akan muncul di sini ya, sebagai nama dari workbook. Nah, yang saya mau jelaskan berikutnya adalah mengenai backstage view. Saya klik menu file, maka yang muncul adalah beberapa backstage view yang dimulai dari new sampai dengan close. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang new ini kita gunakan untuk membuat lembar kerja atau workbook yang baru. Kalau kita klik akan muncul blank workbook. Saat kita klik blank workbook, maka lembar kerja yang baru atau workbook yang baru akan muncul. Ya, dalam bentuk blank. Dalam bentuk blank. Jadi tidak ada datanya sama sekali. Yang berikutnya, kalau kita klik new tetapi kita pilih salah satu template yang ada di dalam Excel yang sudah disiapkan oleh Excel, bisa. Anda misalnya mau membuat invoice misalnya. Misalnya kalau di tempat kerja misalnya Anda butuh template untuk membuat invoice, di sini ada. Di sini ada blue invoice. Anda bisa klik, kemudian klik create. Maka file yang Anda buat atau new tadi, saat Anda klik new tadi itu, yang muncul adalah template yang Anda pilih. Nah, di sini Anda bisa ganti, misalnya company name Anda ganti dengan apa. Bisa Anda ganti dengan misalnya tuak restoran. Bisa seperti itu ya. Kemudian ininya Anda mau ganti, silakan. Tapi formatnya akan seperti ini. Kalau misalnya Anda mau preview, Ctrl P, Anda bisa lihat tampilan nanti akan muncul saat Anda print seperti ini. Ya, oke. Dan template-template yang lain bisa Anda pilih dari file, kemudian new. Nah, apa yang sudah Anda pilih, apa yang sudah pernah Anda gunakan itu akan muncul di recent, ada di sini. Jadi kalau misalnya Anda pilih lagi, misalnya Anda mau buat kalender, Anda klik ini misalnya academic calendar, kemudian create. Maka saat Anda tutup,
tutup template itu, Anda masuk lagi ke new, maka kalendernya akan masuk. Karena Excel memudahkan kita untuk mengidentifikasi apa yang sudah kita buat, dia masukkan di sini. Oke, nah misalnya kalau Anda tidak mendapatkan dokumen yang sesuai misalnya, atau di tampilan template ini cuma ada beberapa, misalnya invoice di sini cuma ada satu. Bagaimana caranya mencari yang lainnya? Sangat mudah. Anda klik saja di sini, search for online templates, kemudian Anda ketik misalnya invoice, enter. Nah, nanti Excel akan mencari template-template yang ada hubungannya dengan invoice. Semua yang ditampilkan di sini adalah template invoice. Silakan Anda pilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai dengan mungkin kebutuhan dari perusahaan atau kantor Anda. Seperti itu ya. Setelah dipilih, misalnya ini, lalu create. Oke, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Nah, itu bagian pertama, yaitu new. Kemudian bagian yang kedua, open. Open ini sudah pasti Anda tahu ya, karena kalau misalnya Anda tidak menggunakan Excel tapi menggunakan aplikasi yang lain, open itu biasanya dipakai untuk membuka file yang telah kita simpan. Jadi yang tadi file yang sudah kita simpan, misalnya kita close dulu ini, file ini, kemudian kita buka, kita akan pakai open. Kita cari filenya di mana. Biasanya recent dokumen itu akan muncul di sini. Kita cari latihan Excel dasar yang tadi kita simpan, kita klik, maka kita akan masuk ke file tersebut. Jadi fungsinya backstage view ini yang kedua ini, open ini, untuk membuka file yang sudah kita simpan. Oke ya. Berikutnya info. Info ini berisi apa-apa saja yang berada menjadi properties dalam atau menjadi uraian yang menggambarkan isi dari file kita. Mulai ada size itu ukuran dari file kita yang terbuka saat ini, kemudian ada title-nya dan seterusnya, sampai dengan kapan kita simpan dan segala macam ya. Nah, di sini juga ada protect workbook, dan berikutnya ini saya pending dulu, saya postpone dulu, nanti pada pembahasan berikutnya nanti saya akan jelaskan ya, karena saya tidak mau terlalu jauh, kita belajar secara bertahap ya. Oke. Berikutnya ada save, seperti yang sudah kita buat tadi. Saat kita save, kita akan save lembar kerja yang, atau kita akan menyimpan lembar kerja yang sudah kita buat. Nah, kebetulan ini sudah pernah dibuat sehingga tidak muncul tampilan save pakai nama apa. Tapi kalau file baru biasanya dia akan, misalnya kalau ini file baru, kalau kita simpan maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena tadi ini file yang sudah pernah kita simpan, jadi saat kita klik file lalu save, tidak ada perubahan, padahal ada, yaitu menyimpan update dokumen terakhir. Oke ya. Nah, berikutnya ada save as. Save as itu untuk menyimpan file ini ke nama file lainnya. Misalnya kita membuat file dengan dua nama, bisa pakai save as. Lalu kita klik misalnya di dokumen, kemudian kita buatkan latihan Excel dasar 02, lalu kita save seperti itu. Maka saat kita mau membuka file, itu ada dua file yang sudah kita simpan ya, ada Excel dasar dan Excel dasar 02. Oke ya. Jadi save as itu untuk menyimpan menggunakan nama tertentu. Jadi bukan nama yang sebelumnya tapi nama lain seperti itu. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau misalnya ada satu file yang sudah kita buat, kemudian kita mau modifikasi tapi tidak kita mau backup dulu. Jadi file yang aslinya kita simpan, kemudian file yang kopiannya kita pakai nama lain. Jadi file yang aslinya tidak berubah. Jadi jangan sampai hasil perubahan kita tidak berhasil, kemudian masih ada file backupnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan file save as. Oke ya. Nah,
Berikutnya ada history. History di sini belum aktif, nanti saya akan jelaskan kalau misalnya sudah muncul. Lalu berikutnya print. Print pasti Anda sudah tahu, kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi lain, print itu digunakan untuk mencetak lembar kerja. Oke. Nanti saya akan jelaskan berikutnya bagaimana cara print. Nanti kebetulan nanti saya punya mesin print di sini, nanti kita akan menyesuaikan saya dengan mesin print yang Anda gunakan atau printer yang Anda gunakan. Oke. Jadi ini untuk mencetak, kemudian share. Share ini kita gunakan untuk, jadi ada satu dokumen. Ini kebetulan saya laptop saya tidak atau jaringan saya tidak ada sehingga tidak bisa di-share. Tapi sebenarnya ini bisa di-share. Jadi file ini atau file apa saja, misalnya kita punya banyak file, kita bikin part-partnya, ada bagian-bagiannya, kemudian kita ingin supaya ada yang membantu kita, misalnya kita bekerja dengan part yang pertama, part yang keduanya dikerjakan oleh orang lain, part yang ketiga juga dikerjakan oleh orang lain, bisa seperti itu. Caranya menggunakan fasilitas ini, share ini. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya ekspor. Ekspor ini kita menyimpan file tersebut dengan file yang bukan file Excel. Misalnya yang muncul di sini adalah PDF atau XPS. Jadi kalau kita simpan menggunakan atau kita ekspor filenya, maka filenya akan berubah tipe sesuai dengan yang disediakan oleh Excel. Di sini ada makro dan segala macam. Atau dengan PDF juga bisa. PDF itu berarti tampilannya berbentuk PDF ya. Oke. Kemudian ada publish. Publish ini untuk misalnya kalau kita berhubungan dengan koneksi jaringan, kita bisa saat kita kerja terus kita publish atau kita munculkan ke layar monitor, mungkin di kantor atau di apa namanya, pusat keramaian, seperti itu bisa kita menggunakan ini. Oke ya. Kemudian close itu untuk menutup lembar kerja. Jadi ini kalau kita mau tutup, kita ambil file lalu close. Seperti itu. Ya. Kita buka lagi file open. Kemudian kita pilih latihan Excel dasar 02. Nah, kemudian ada account. Ada account di bawah. Di sini berisi informasi seputar account kita. Ya. Jadi siapa yang mengerjakan dan segala macam. Ini ada di sini. Kemudian feedback. Feedback ini lebih berhubungan dengan apa namanya, tambahan-tambahan saja yang jarang orang gunakan. Jarang sekali orang gunakan. Ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan. Anda bisa mencari sendiri ini maksudnya seperti apa, tapi sangat-sangat jarang karena Excel itu lebih menekankan pada cara mengelola data. Seperti itu ya. Kemudian ada option yang seperti tadi saya jelaskan. Option itu merupakan isi dari apa-apa yang diatur oleh Excel dalam satu lembar kerja. Jadi yang tadi seperti customize ribbon itu kan ada di sini yang kita bahas di awal tadi. Kemudian ada yang lainnya seperti general. Anda bisa baca saja, kemudian nanti Anda coba sendiri. Kalau misalnya Anda menemui kendala, silakan ditanyakan di kolom komen atau kirim email ke saya ke tomsilitome@gmail.com, bisa ya. Kemudian bagian save, ada bagian apa lagi? Banyak ya, ada advance, seperti itu. Memang jarang orang mengganti-ganti ini, tetapi silakan kalau misalnya Anda mau mengganti sesuatu, kemudian Anda mau tanyakan ini maksudnya seperti apa atau ada perubahan atau tidak, silakan Anda tanya di komen. Ya, oke. Saya pikir 3 hal itu saja yang saya jelaskan pada tutorial kali ini. Nanti pada tutorial berikutnya kita akan membahas cara untuk membuat
sebuah sebuah pekerjaan di sini ya, di dalam lembar kerja, supaya jangan terlalu kelihatan hanya teori-teori saja padahal prakteknya belum kita buat. Oke, kita nanti akan buatkan sebuah tabel dan segala macam di lembar kerja. Oke, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat, semoga Anda tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan, tapi ini merupakan hal dasar yang perlu Anda ketahui sebelum kita praktek. Jadi ada 2 tutorial ini saya gunakan untuk membahas hal-hal mendasar, hal-hal teori yang nanti akan kita temukan saat kita melakukan pekerjaan atau praktek. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Amole, Nare.